Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ayyul hadirun, a'azakumullah, kaum muslimin, muslimat, a'azakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kesempatan siang yang berbahagia ini, meskipun dengan suasana yang mendung, kita terus memuja, memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, atas segala limpahan nikmat yang bisa kita rasakan. Sampai siang ini Allah mudahkan saya dan jenengan semua bisa beribadah salat zuhur. Mudah-mudahan nikmat ini terus Allah berikan untuk kita, sehingga kita pun bisa terus beribadah kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan untuk Nabi kita yang tercinta, uswatun hasanah kita yang mulia, manusia yang Allah utus untuk menjelaskan jalan-jalan ke surga dan memberi peringatan kepada manusia dengan menerangkan jalan-jalan yang bisa mengantarkan ke neraka agar dijauhi. Maka siapa yang berusaha memahami, mengikuti dan mengamalkan petunjuknya, insya Allah keselamatan, kebahagiaan yang akan dia raih. Siapa saja yang berpaling, menolak dan enggan untuk mengikutinya, maka ancaman neraka bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Di kesempatan siang ini saya akan membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an, yang isinya merupakan jalan-jalan keselamatan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis yang kata para ulama derajatnya hasan, yang mana sahabat Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati laghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Di surga itu ada kamar-kamar. Tura duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Kamar-kamar surga tersebut yang oleh Nabi disifati, ya, kamarnya itu bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luar. Kemudian Nabi melanjutkan, ya, kisahnya, faqama ilahi a'rabiyun. Berdirilah seorang Arab Badui karena ingin mengetahui kamar-kamar di surga itu untuk siapa. Ya, dia penasaran, dia ingin mengetahui untuk apa dan untuk siapa. Nabi menerangkan itu. Faqala liman hiya ya Rasulullah. Ya Rasul, kamar-kamar di surga yang Anda sifatkan tadi
Itu untuk siapa? Karena bentuk penasaran Arab Badui, orang pedalaman ini, agar dia bisa meraih itu. Karena faman juhjiha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dia masuk surga, itulah orang yang beruntung. Ternyata di sini Nabi tidak hanya menerangkan masuk surga, tapi masuk kamar-kamar surga yang Allah sediakan untuk mereka. Maka orang Badui ini berkata, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa ini ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan 4 kriteria. 4 kriteria yang ini merupakan kabar gembira bagi orang yang memilikinya. Yang pertama, Nabi mengatakan liman atobal kalam, bagi orang ya yang memperbaiki perkataannya, ucapan yang dia ucapkan, kata-kata yang keluar dari lisan senantiasa ucapan yang baik. Kemudian yang kedua, wa'at amat ta'am, orang yang suka memberi makan. Tentu gambaran memberi makan sering kita bisa mengamalkan seperti Ramadan, memberi orang buka puasa. Itu sebuah contoh yang sangat mudah. Atau mungkin kita yang sering kalau bayaran ngejak teman-teman makan bareng, atau yang lain. Artinya dia punya momen, punya amal yang jadi rutinitas dia. Jadi suka memberi makan, apalagi kepada orang yang memang membutuhkan. Biasanya kita itu kalau ngajak makan teman, kenapa? Karena gentenan. Bulan kemarin kita diajak makan, bulan berikutnya kita yang ngajak makan, kan gitu. Tapi orang ini tidak seperti itu. Dia memang punya amalan yang terus berusaha memberikan orang makan. Makanya kalau kita lihat para salaf kita, itu luar biasa. Setiap mereka kedatangan tamu, itu rata-rata makan. Sebagaimana orang-orang Malang biasanya. Orang-orang Malang itu kalau ada tamu rata-rata apa? Diajak makan. Karena apa? Karena di satu sisi memang menghormati tamu, satu sisi mungkin dia punya pengalaman dengan orang-orang tuanya dulu. Ternyata dengan semakin dia memberikan makan kepada tamu, bukan malah berkurang rezeki, ada rezeki yang lain yang dia dapat. Baik, yang ketiga, kamar-kamar surga tadi Allah sediakan untuk siapa? Wa ada masyam, yaitu orang yang terus-menerus berpuasa. Artinya puasanya bukan hanya Ramadan, tapi berusaha ada puasa-puasa yang lain. Yang keempat, wa shalla bil laili wan nasu niyam. Jadi salat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tentu merupakan kabar gembira bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 4 kriteria tadi, itulah orang-orang yang akan disediakan kamar-kamar di surga. Kalau kita melihat Al-Qur'anul Karim, banyak ayat yang menyebutkan surga itu punya kamar dan bertingkat-tingkat. Contoh dalam surat Furqan, surat 25 ayat 75, ya, Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Ayat ini berbicara tentang ibadur rahman, manusia-manusia yang disayang oleh Allah, punya sifat-sifat yang begitu banyak. Akhirnya Allah sediakan ulaika yujzaunal ghurfah, mereka akan diberi balasan tempat yang tinggi di dalam surga. Apa itu? Mereka ada di kamar-kamar surga. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran mereka ketika mereka menjauhi maksiat, kesabaran mereka ketika mereka mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi as-sabru an ta'atillah, as-sabru an maksiatillah,
wasabru an aqdarillah, kesabaran yang dikumpulkan pada orang tersebut. Mereka mendapatkan kamar-kamar di surga. Tidak hanya itu, wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka ketika masuk kamar-kamar di surga itu disambut dengan penghormatan dan salam. Disambut dengan luar biasa karena mereka masuk ke surga dan masuk kamar surga. Tentu ayat-ayat di Al-Quran banyak ketika Allah membicarakan tentang surga itu ada kamar-kamarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting bukan kita membicarakan surga dan kenikmatannya, tapi poin Nabi tadi. Yang pertama, Nabi mengatakan liman atobal kalam, orang yang senantiasa ucapannya baik. Ucapan yang baik ada kalanya masuk di dalamnya adalah arif, lemah lembut. Ya, mohon maaf, tidak kasar, tidak berkata kotor, dan berusaha ketika mau mengucapkan kata-katanya dipikir dulu manfaat apa tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kata para ulama yang namanya ucapannya yang baik. Ya, lebih-lebih ketika kita nggak mampu memberi sesuatu kepada orang, misalkan ada orang minta sama kita nggak boleh langsung bentak. Misal kita di lampu merah, ada yang minta, kebetulan anak muda minta sesuatu, padahal memang dia nggak pantas untuk minta. Maka kita nggak boleh langsung dengan kata-kata kasar, apalagi membentak, apalagi kebun binatang. Tolaklah ketika kita nggak mampu memberi dengan ucapan yang baik. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 26 sampai 28. Ya, ini ayatnya. Jadi kalau kita nggak mampu memberi, jangan sampai keluar kata-kata yang keji maupun kotor ataupun kasar. Tetap kita tolak dengan ucapan yang lemah lembut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan dalam ayat ini wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadir tabdzirah innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura wa imma tu'riduna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbik tarjuha fakul lahum qaulam maisura. Poin kita adalah ayat ke-28 yang mana kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakan kepada mereka dengan ucapan yang lemah lembut. Katakan kepada mereka dengan ucapan yang lemah lembut. Kata para ulama, ayat ini menyuruh kepada kita, apabila kita menolak orang yang minta sama kita, maka harus kita berusaha tetap berlemah lembut. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak berlaku untuk Nabi kita Muhammad saja, tapi juga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada kalanya memang orang itu memang tidak mampu sehingga dia minta-minta. Kalaupun Anda pas enggak bawa uang, tolaklah dengan kelembutan. Jangan kita membentak apalagi berkata-kata kasar. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita berkata baik? Termasuk ketika kita amal ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita amal ma'ruf nahi mungkar, ketika melihat sesuatu yang mungkar, maka kita tetap harus berlemah lembut. Seperti kisahnya Nabi SAW melihat ada orang Arab Badui kencing di tengah masjid. Zaman dulu masjidnya belum keramik, belum ada karpet. Masuk masjid kencing di tengah-tengah masjid. Para sahabat sudah berdiri semua, mau ngapain? Mau mukulin orang tersebut. Tapi Nabi SAW, disinilah beliau yang sangat penyayang. Justru Nabi mengatakan, biarkan dia selesai kencing. Setelah selesai kencing, ambilkan satu ember air, guyurlah tempat airnya. Kenapa? Karena saya ini diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit.
Aku diutus supaya orang itu senang, bukan orang itu lari. Beliau masih bisa mengontrol dirinya ketika ingkarul mungkar. Ini yang kadang berat bagi kita. Kita kalau sudah melihat sesuatu yang mungkar langsung temperamen. Coba kita bayangkan, kita pak takmir masjid, tiba-tiba ada orang yang nggak ngerti masuk masjid pakai sepatu. Kira-kira gimana? Langsung kita marahin apa kita lemah lembut? Kalau kita menggunakan emosi, pasti kita akan kasar. Sampean nggak ndelok ta iki masjid iki. Tapi kalau kita pakai ilmu, pakai iman, kita berikan uzur. Mungkin dia lupa, mungkin dia tidak paham, dan seterusnya. Apalagi lebih dari itu. Contoh kita takmir masjid, misalkan anaknya jamaah ruwame, pantas nggak marah kita? Pantas marah. Cuma level kita marah kita jangan waktu sekali nasihat. Marah itu kalau memang karena Allah, tapi tidak sekali waktu nasihat itu. Mungkin kalau dia dinasihati pertama tetap dablek, kedua tetap nakal, baru ketiga agak dikerasi. Tapi tetap kalau bisa, kalau anak-anak rame itu orang tuanya yang dinasihati, karena dia yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Ini jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menasihati, kalau anak itu tidak bisa diam, tidak bisa diatur ketika di masjid dan bikin gaduh, maka sebaiknya orang tua tidak membawa anak ke masjid. Memang tujuannya baik agar anak itu terbiasa sholat jamaah, tetapi kalau bikin rame, bikin orang yang sholat gak khusyuk, ini berbahaya. Dan ini pernah dialami oleh sahabat Umar. Sahabat Umar pernah marah, tapi karena Allah, karena ada anak yang nuwakal. Kalau bahasa kula saking nemene sudah. Nah, tapi pada dasarnya ketika kita mengingkari kemungkaran tetap dengan kelemah lembutan. Apalagi kalau kita bersama anak kita, bersama istri kita, bersama teman kita, maka kalau ngobrol, komunikasi, bermuamalah tetap harus dengan kelemah lembutan. Ketika lihat kemungkaran saja penuh dengan lemah lembut, apalagi ketika bermuamalah sesama teman. Kita lihat jamaah, manusia yang paling murka, manusia yang paling jahat adalah Fir'aun. Fir'aun bahkan mengaku Tuhan. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kalian berdua, wahai Musa dan Harun, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Kalau kalian pergi ke sana, fakul ilai qaulan layyinan. Pergi ke sana dan ucapkan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat dan dia bisa mengambil pelajaran. Subhanallah. Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdakwah kepada manusia yang paling jahat tetap harus dengan apa? Kelemah lembutan. Ada enggak manusia yang lebih jahat dari Fir'aun? Mungkin levelnya hanya maksiat biasa. Fir'aun sudah mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, kan gitu. Tetapi Allah memerintahkan Nabi Musa tetap kalau bertemu dengan Fir'aun, dakwanya harus lemah lembut. Maka disinilah kelemah lembutan penting, termasuk ketika kita berbicara, ngapunten, ketika kita mengajak. Sehingga orang yang senantiasa perkataannya baik, tidak akan membangkitkan amarah, tidak akan bikin mungkin temannya tersinggung. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang terjun di medan dakwah, apalagi kita bapak, apalagi kita suami. Saya yakin setiap istri, setiap anak ingin mendengarkan ucapan kita yang lembut, ingin mendengarkan ucapan kita yang baik, dan itu akan terekam terus oleh anak-anak kita. Makanya tidak heran kalau seandainya ada anak yang suka kebun binatang yang dia ucapkan, kata-kata kotor yang dia ucapkan, mungkin dia merekam dari siapa? Orang tuanya. Meskipun ada kalanya merekam dari teman-temannya, tapi bapak ibunya itulah yang berpengaruh berat kepada mereka. Maka orang yang senantiasa berkata yang baik, lemah lembut, maka dia termasuk satu bagian dari yang dinantikan kamar di surga.
Kemudian yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu orang yang suka memberi makan. Tentu lebih-lebih kepada orang yang membutuhkan. Maka suka memberi makan ini amalan yang sangat mulia. Tentu bagi kita yang mempunyai kelebihan. Makanya kalau kita melihat Al-Quran, begitu banyak ayat yang menunjukkan tentang ini. Bahkan kita lihat di hadis Nabi SAW, gara-gara dia hanya memberi minum, mohon maaf, seekor anjing, ada seorang wanita pezina masuk surga. Sebaliknya, Nabi pernah mengatakan ada orang yang diazab gara-gara punya kucing nggak dikasih makan. Pernah dengar ya? Nabi mengatakan udzibat imro'ah, ada seorang wanita yang disiksa fi hirratin gara-gara kucing, sajanatha hatta matat, kucingnya dikerangkeng, dimasukkan tempat ya, tapi enggak dikasih makan. Fadakhalat nar, maka dia dimasukkan neraka oleh Allah. Kenapa? Karena enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebaliknya, orang yang suka memberi makan, memberi minum, apalagi kepada manusia, akan punya keutamaan yang besar. Ada wanita pezina saja, gara-gara ada anjing yang kehausan, dia rela melepas sepatu dan turun ke sumur untuk mengambil air. Allah maafkan dosanya dan dia dimasukkan surga. Pernah suatu hari ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kita memberi makan, memberi minum hewan, apakah berpahala? Apa kata Nabi? Fi kulli dzi kabidin ratbatin ajrun. Setiap kalian memberi sesuatu kepada makhluk hidup, akan terdapat pahala. Setiap kalian memberi sesuatu kepada makhluk hidup, kalian dapat pahala. Subhanallah. Jadi tidak hanya kepada manusia. Kalau kita melihat ada hewan yang kehausan, hewan yang lapar, kita kasih sesuatu, naam, itu berpahala. Allah tidak menyia-nyiakan kita ngasih. Mohon maaf, habis makan daging, makan ikan atau makan apalah, kikil, sisanya dikasihkan siapa? Kucing misalkan, dikasihkan siapa? Hewan mungkin. Maka setiap yang kita kasih kepada binatang hidup, kata Nabi, akan dapat pahala. Subhanallah. Sehingga memberi makan tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada selain manusia, itu juga boleh, bahkan berpahala. Lebih-lebih kepada manusia, lebih-lebih anak istri kita, lebih-lebih anak istri kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru kita memberi makan kepada anak istri kita lebih besar pahalanya daripada kita memberi makan orang miskin, anak-anak yatim yang di luar sana, dan janda-janda tua. Karena Nabi pernah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun shadaqta bihi ala miskin, satu dinar yang engkau berikan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Mana kata Nabi yang besar pahalanya? A'damuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Semua hal yang di atas, yang paling besar pahalanya adalah kalau kita memberikan kepada keluarga kita. Makanya semakin kita ngasih nafkah, semakin banyak baik kepada pasangan kita, keluarga kita, semakin besar pahalanya. Jangan seperti sebagian orang, sama temen royal, sama istri medit, naudzubillah min dzalik. Sama temen sering makan-makan di luar, sama istri nggak pernah makan di luar, naudzubillah min dzalik. Padahal pahalanya yang paling besar adalah memberi makan dan ngajak makan istri dan keluarga kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Yang ketiga adalah orang yang suka berpuasa. Puasa dia tidak hanya Ramadan, tapi juga mungkin puasa sunnah Senin Kemis 3 hari tiap bulan. Nanti juga puasa masuk bulan Zulhijjah, ya 10 awal bulan Zulhijjah, termasuk Asyura dan yang lain-lain. Karena di sana ada puasa-puasa yang dianjurkan. Keempat, terakhir yang dijanjikan kamar di surga, sholat malam. Tentu ini semua adalah amal yang berat, termasuk sholat malam, luar biasa. Ramadan mengajarkan kepada kita sholat malam terus, meskipun kadang awal malam, namanya tarawih. Ada yang 11, ada yang 2, 3. Kalau di zamannya Imam Syafi'i ada yang 36, ada yang 41. Kenapa? Karena memang sholat malam Ramadan itu nggak ada batasan, inovasinya terserah. Cuma yang masyhur di kalangan kita adalah kalau nggak 11, 23. Tapi di zamannya Imam Syafi'i, orang-orang yang berada di Medina ada yang 41 sholat malamnya. Kalau di Mekah 23, ya di tempat yang lain ada yang 11. Itu merupakan ya fikih tanawu, macam-macam sholat malam yang dilakukan di masjid-masjid di zaman itu. Lah ketika Ramadan selesai, bukan berarti selesai sholat malam. Sholat malam terus ada, boleh dilakukan awal malam, pertengahan malam maupun akhir malam. Maka apabila seseorang bisa mengamalkan 4 hal di atas, maka akan dijanjikan kamar di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala menjadikan saya, jenengan semua termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah agar kita bisa mensifati dari 4 kriteria ya orang yang akan dijanjikan kamar di surga. Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Kita buka tanya jawab jika ada yang bertanya. Wonten yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensifati saya jenengan semua termasuk dari orang-orang yang mewarisi kamar di surga. Tentu jamaah, sekali lagi 4 hal di atas bukan berarti kemudian kita meninggalkan yang lain. Wis cukup sholat malam aja wis, enggak perlu sholat 5 waktu. Tidak, tetapi ini menunjukkan keutamaan 4 perkara tadi. Kenapa? Karena sesungguhnya tetap amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang wajib. Salat malam dicintai oleh Allah, tapi yang lebih dicintai salat yang wajib. Tapi yang kita terangkan tadi ini menunjukkan keutamaan 4 tadi. Baik kata-katanya orang yang terus baik, kemudian orang yang berusaha suka memberikan makan, orang yang terus berusaha puasa sunnah setelah puasa yang wajib, dan orang yang ahli sholat malam. Tentu tanpa pertolongan Allah sulit bagi kita untuk bisa mengamalkan. Mari kita terus memohon kepada Rabb kita, termasuk kepada ilah kita, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkategorikan orang-orang yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit kajian yang singkat di siang ini memotivasi saya jenengan semua ya agar kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah taala mengijabahi doa-doa kita. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatian jenengan sedaya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah, yang keliru, keterbatasan kita dan godaan dari setan, dan kita istighfar kepada Allah. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.